أيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن كل نفس لما عليها حافظ. Assalamualaikum. Selamat berkunjung ke kotaku, Taipei. Ibu kota dari negara bumi Formosa, Taiwan. Mungkin banyak yang mengira bahwa Taiwan adalah bagian dari negara Cina. Tapi tidak, teman. Taiwan adalah negara berhaluan nasionalis, sedangkan Cina adalah negara berpaham komunis. Negara Cina dan organisasi PBB memang belum mengakui berdirinya negara kami. Tapi negara Taiwan tetap asyik untuk dikunjungi kok. Terletak sekitar 20 km dari pusat kota Taipei, disinilah kotaku berada, kota Taoyuan. Nama Taoyuan sendiri berarti kebun persik. Karena dulunya di sini banyak bermekaran bunga persik. Namaku Ibrahim. Usiaku sekarang 16 tahun. Aku belumlah menjadi seorang hafiz seperti Usnain. Aku baru mampu menghafal 2 juz Al-Quran. Namun aku bertekad mengikuti jejak Usnain untuk menjadi hafiz Quran. Saat usiaku 17 nanti, ibuku akan mengirimku belajar agama Islam lebih lanjut di Arab Saudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Taoyuan terkenal juga sebagai kota industri. Maka jangan heran jika banyak pekerja asing yang bekerja dan menetap di daerah ini. Toko-toko Indo yang menjual kebutuhan saudara warga Indonesia pun banyak dijumpai di sekitar sini. Bahkan, ada satu masjid yang dibangun atas gagasan pasangan suami istri Taiwan Indonesia, Pak Hasan dan Bu Hasanah. Inilah Masjid At-Taqwa, satu-satunya masjid di Taiwan yang berdiri atas dana swadaya dari para pekerja Indonesia. Aku sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid Longkang. Masjid Longkang adalah masjid kelima yang ada di Taiwan dan dibangun pada tahun 1964. Aku selalu meluangkan waktuku untuk sholat berjamaah 5 waktu. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah, aku diberi kepercayaan oleh imam masjid untuk mengumandangkan azan saat memasuki waktu sholat. Bahkan beberapa kali aku pernah menjadi imam sholat jamaah di masjid ini.
Ustadz Liu Kenrunglah yang membimbingku belajar Al-Quran hingga aku menjadi seperti sekarang ini. Ia adalah imam besar Masjid Longkang. Usai sholat, beliau pasti akan membimbing dan mendengarkan hafalan surahku. Setidaknya dalam satu hari, aku diharuskan untuk bisa menghafal 1 halaman surah di Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa sattaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. 有关 Ibrahim， Alhamdulillah， 感谢 Allah， 这个小孩非常的 ikhlas， 很虔诚，很认真，他的 Islam din， 他的宗教din 非常的好，他每天5次做礼拜，只要他有空，他都会来 masjid， 跟大家一起jamaah一起做礼拜，非常非常的乖。 Ustadz Liu sudah aku anggap seperti ayahku sendiri. Maklum saja teman, aku hanya tinggal bersama ibu dan adikku saja. Sementara ayahku sendiri sudah lama pergi meninggalkan kami. 我的生活，我现在跟我的妈妈和弟弟住在一起。那我的妈妈现在是在工厂上班，那我的弟弟是就读国中3年级。那我们现在的生活虽然很朴实、很简单，但是我们的过得很快乐、很充实。 Setiap ada tamu yang datang berkunjung menemui Ustadz, pasti aku akan diajak serta untuk menemani beliau. Insya Allah jika besar kelak, aku juga ingin meneruskan jejak beliau menjadi imam besar Masjid Longkang. Ibuku adalah seorang pekerja keras. Beliau bekerja seorang diri untuk membiayai biaya pendidikan dan kebutuhan hidup putranya. 我的梦想是当一位工程师，因为如果这样的话，可以让我的妈妈提早不用再工作，然后可以让她提早的休息，这样不用再为生活辛苦。 Dari hasil tabungan beliaulah, tahun depan aku bisa melanjutkan pendidikan agama hingga ke Saudi Arabia. 其实妈妈没什么很大的那个啦梦想了，就说小孩子走在我们的伊斯兰的道路上，对不对？然后那个照着我们的穆罕默德沙拉拉胡阿拉伊的脚步走，哎，然后那个。 这样就很满足了，在杜尼亚就短短几10年，这样就好了。Insya Allah, setelah besar nanti, aku berjanji akan membahagiakan ibu yang selama ini merawat dan membesarkan aku. Semoga Allah memakaikan jubah kemuliaan kepada ibuku kelak, karena telah sabar dan membimbingku ke jalan Allah. Amin. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa arnaba. Susah juga di melawan serangan musuh. Kalian pasti juga pernah kan bermain permainan Counter Strike seperti aku. Perlu
konsentrasi tinggi nih agar bisa lolos dari serangan lawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 这个 competition 当中他们有那个 competition of X， 所以这个Alhamdulillah, jika ada lomba hafiz seperti ini, maka aku bisa bertemu dan berkumpul dengan saudaraku para hafiz dari seluruh penjuru negeri. Mulai sekarang, aku harus melatih hafalan dan juga bacaan Al-Qur'anku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن. Selama di Taipei, ayahku lah yang menjadi pembimbingku menghafal Al-Quran. Aku adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakakku yang pertama sekarang di Eropa, mengajar Islam di sana. Memang sudah menjadi cita-cita ayahku memiliki putra yang bisa menjadi seorang alim dan hafiz. Perkenalkan, aku Husnain Khan. Dan saat ini, aku menjadi yang pertama dan satu-satunya hafiz yang ada di Taiwan. I used to recite in like every day after dinner till before bed. I used to memorize, and then the next day morning I used to like make it properly, make it solid. Saat berumur 10 tahun, keluargaku mengirimku untuk belajar di Madrasah Al-Jami'ah Al-Islamiyah yang ada di Manchester, Inggris. Selama 3,5 tahun, aku belajar di sana. Ayahku berasal dari Pakistan. Ibuku asli orang Taiwan. Ayahku bekerja sebagai pengusaha. Beliau sangatlah sibuk, sehingga urusan rumah beliau serahkan kepada ibuku. Saat makan bersama seperti ini menjadi saat yang menyenangkan bagi kami. Adikku ini bernama Zawen. Usianya baru 14 tahun. Zawen juga ingin meneruskan pendidikan di madrasah. Rumahku ini sering dikunjungi oleh saudara-saudara muslim yang ada di sekitar Taipei. Maklum saja, ayahku ini adalah salah satu anggota perkumpulan pengajian. Makanya banyak kawan-kawan beliau yang singgah untuk bersilaturahmi, termasuk guru mengajiku, Ibu Fatimah Mah. Beliaulah yang mengajarkanku dasar-dasar membaca Al-Quran sebelum aku belajar Al-Quran di madrasah. When I just met them, he's only 5 years old. So I give him strong spell basic in Arabic. So when he studied in England, one day he called us that he's very good there. His basic is very strong. The teacher said that, so we are happy for him. Cukup susah juga mencari tempat yang memberikan pendidikan agama seperti ini. Jadi, jangan heran jika peserta didiknya datang dari lokasi yang jauh dari Taipei. Tidak hanya aku saja yang belajar secara privat dengan Ibu Fatimah. Ada Hadi dan juga Sarifah
yang belajar dengan beliau. Hadi dan Sarifah merupakan anak Taiwan asli. Dulunya nenek moyang mereka merupakan keturunan Cina Muslim yang berasal dari Cina daratan, yang kemudian hijrah dan hidup menetap di Taiwan. I study Quran once a week. And before I sleep few hours, my mom will review Quran with me together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa arnaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardu wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Setidaknya dalam kurun waktu 6 bulan, Sarifah sudah mampu menghafal ayat-ayat dari surat yang ada di Juz Ammah. Begitu pula dengan Hadi. Yes, I hope can be Hafiz, inshallah, because I study Quran help for memory developing. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Dengan sabar dan telaten, Ibu Fatimah Mas selalu membimbing anak didiknya. Sarifah, you should improve your ha and ain. Hadi, you should practice your ra every day 30 times, and then you can read better than now. Selain mengajar secara privat, terkadang Ibu Fatimah juga akan bergabung mengajar di Masjid Besar Taipei. We need more da'wah people in here because we live different place, so we need more teacher to teach Muslim in Taiwan. Setiap hari Jumat di ruang aula masjid dijadikan tempat untuk berkumpul dan bersilaturahmi sesama Muslim di Taipei. Sudah menjadi tradisi akan banyak penjual aneka makanan yang berjualan di Masjid Besar Taipei. Makanan yang dijual pun beragam karena jamaah yang beribadah sholat Jumat kan juga dari bermacam negara. Setiap hari Minggu, ruang aula masjid akan dijadikan tempat mengaji dan belajar Al-Quran untuk anak-anak. Untuk kelasnya sendiri dibedakan menjadi 3 kelas. Mulai dari kelas awal untuk usia balita, kelas menengah untuk yang berusia SD, dan kelas atas untuk yang berusia setingkat SMP atau remaja. Cukup susah juga mencari tempat yang memberikan pendidikan agama seperti ini. Jadi, jangan heran jika peserta didiknya datang dari lokasi yang jauh dari Taipei. Masya Allah, semoga mereka tetap semangat ya.